Oke teman-teman, setelah kita trim sesuai ukuran yang kita inginkan, di sini ukurannya 4 inch ya teman-teman. Kemudian kita susun sesuai gambar yang ada di tutorial, jangan sampai tertukar. Kalau sudah, kita akan menjahit baris demi baris. Kita akan jahit baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gunakan teknik chain piecing atau menjahit berantai. Oke, yuk kita jahit dulu yuk. Nah, ini dia. Sekarang kita lanjut menjahit hingga menjadi baris demi baris. Oke, di sini saya akan contohkan ada pertemuan dua kampuh. Nah, sebaiknya teman-teman kita buat berlawanan ya. Nanti akan ada juga yang searah ya, tapi diusahakan pertama kita berlawanan dulu supaya lebih mudah, lebih tipis ya, tidak tebal. Nah, seperti ini. Supaya tidak bergeser, teman-teman beri pentul ya. Oke, yuk lanjut yuk. Nah, ini ada kasus lagi ya. Jadi teman-teman, supaya kita nanti lengkungannya saling bertemu, jangan lupa dipertemukan ya, seperti ini. Jadi seperti garis. Nanti ketika dijahit 1/4 inch, maka dia nanti akan lurus. Seperti ini. Oke teman-teman, yuk kita pentul dulu. Nah, ini ada kasus lagi. Jadi kita ingin menjahit dua kain ini. Nah, ini kebetulan lengkungannya di sini posisinya. Nah, saya buat berlawanan kampuhnya ya, yang depan ke kiri, yang belakang ke kanan. Sama ya teman-teman ya, dibuat saling bertemu. Kemudian dipentul. Coba sekarang kita lihat yang ini. Ini sama ya teman-teman ya kasusnya ya. Jadi yang depan saya arahkan kampuhnya ke bawah, yang belakang ke atas, kemudian garisnya kita pertemukan, kemudian dipentul. Nah, ini dia hasilnya, saling bertemu. Di tahap ini masih aman ya teman-teman ya, kita masih bisa mempertemukan. Nah, sekarang tantangannya adalah kita akan menjahit baris demi baris. Baris pertama kita jahit ke baris kedua, baris ketiga kita jahit ke baris keempat, baris kelima, keenam. Nah, ini dia nih ya. Jadi kita akan coba menyatukan atau menyambungkan kampuh-kampuhnya ya, seperti ini. Nah, di sini kita harus saling bertemu ya, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kampuh kita arahkan berlawanan. Nah, kita tekan-tekan supaya tidak terlalu tebal. Nah, kemudian saya menjahitnya dari sisi yang ini, bukan yang ini nanti ya. Jadi bukan dari depan seperti ini. Saya memilih dari sini. Karena apa? Karena saya bisa melihat titik pertemuan dua jahitan, sehingga nanti bisa jarumnya bisa jatuh tepat di sini ya. Nah, jadi nanti saya menjahitnya lurus dan mengenai titik ini ya. Jadi teman-teman pilih arah jahitannya dari yang arah ini, bukan yang ini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tekan-tekan supaya tidak terlalu tebal ya. Malah yang saya lihat dari guru saya di YouTube, itu ada yang dipukul dulu dengan palu ya. Tapi tergantung teman-teman, karena ini ketebalannya masih bisa kita lewati dengan mesin jahit kita ya. Cukup ditekan-tekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang tengah ini nanti, nah ini ada yang tebal,
sama. Nanti saya akan tunjukkan cara menjahit bagian yang tebalnya. Nah, ini teman-teman, di sini juga teman-teman lihat ada pertemuan dua jahitan ya. Sama, nanti jarumnya kita jatuhkan ya, ketika menjahit jarum berada di pertemuan dua jahitan ini di sini. Saya rasakan hampir sama ketebalannya. Perhatikan teman-teman, harus menjadi satu garis lurus ya, satu garis lurus. Kemudian kita beri pentul. Yang pasti nanti jarumnya saat menjahit harus dijatuhkan ke titik ini ya. Semoga teman-teman jelas ya. Yang ini juga saya tekan-tekan dulu, dan jangan lupa dipertemukan kedua garis seperti itu. Nah, ini kita coba pertemukan lagi ujung-ujungnya ya. Coba kita lihat kampuh yang sebelah kanan ini. Nah, ini masih agak aman meskipun tebal juga ya. Kalau teman-teman mau dipres dulu boleh supaya lebih tipis gitu ya, boleh. Nah, ini lebih tipis, tadi sudah saya press dengan roller. Oke, sekarang kita coba kasus yang ini. Nah, di sini jika teman-teman mendapati jahitan teman-teman tidak pas. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini jahitannya ternyata tidak pas di kain merah ini. Nah, teman-teman terserah mau dijahit lagi sehingga pas. Digeser sedikit seperti ini, boleh. Atau nanti saat menjahit ke kain yang sebelahnya, teman-teman buat seperti ini. Nah, ketika kita ingin menjahit, maka yang disatukan adalah kain merahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi merah dan merah ini membentuk garis lurus, bukan di sebelah kanannya ini. Ya, teman-teman paham ya. Jadi di sini kan jahitannya ya tidak mengenai kain merah, jadi agak bergeser. Nah, saat kita ingin menyatukan, kita geser yang kain merah ini ke sini. Nah, seperti itu ya. Atau teman-teman ulang lagi jahitnya yang ini sehingga dia mengenai pas di garis merah seperti ini. Nah, kalau seperti ini baru teman-teman sama seperti cara sebelumnya. Nah, seperti ini gitu ya teman-teman ya. Tapi berhubung yang belakang agak geser dikit ya, maka yang merah depan menyamakan dengan merah yang belakang. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Dirasakan juga. Ini adalah trik saya ya, teman-teman mungkin punya trik-trik yang lain. Oke, saya akan coba pakai teknik regang pentul. Jadi tetap ujung dan ujung dipertemukan, kemudian agak ditarik sedikit gitu ya, supaya kita tidak mengetrim. Oke, yuk sekarang kita akan coba jahit dulu bagian yang ini, baris pertama dengan baris kedua. Oke, sekarang kita akan menjahit seperti biasa, diberi kain kecil terlebih dahulu. Untuk bagian ini masih aman ya.
Oke, sekarang kita akan menjahit bagian yang tebal. Jangan lupa tadi jarum harus kita jatuhkan di pertemuan dua jahitan tadi ya, di sini ya. Oke. Nah, sama. Jarum nanti jatuh di titik ini. Ya. Nah, kebetulan ini mesin jarum saya bisa untuk menjahit tebal ya. Tapi kalau teman-teman kesulitan, ya sudah pelan-pelan. Tapi saya sarankan agak ditekan-tekan dulu aja ya kampunya ya, supaya lebih tipis. Nah, kita menemui bagian yang tebal lagi. Nah, di sini rata ya. Kalau nanti ada yang seperti nungging ya, teman-teman bisa gunakan ham jumper ya, nanti ditaruh di belakang gitu ya. Nah, setelah lewat taruh di depan. Nah, nanti ada videonya ya, sudah saya berikan video YouTube-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum bisa menjahit bagian terakhir ya, saya jelaskan sekali lagi. Seperti ini. Nah, jadi yang sebelah kiri ini dijaga supaya tegak lurus. Ya. Jadi jangan ke bawah atau ke atas gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya hasilnya. Kalau agak meleset sedikit nggak apa-apa lah ya. Saya tidak terlalu jahat kok. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi yang ini tadi karena tidak tepat di sini, maka kita menyamakan yang ini dengan yang ini, bukan ini dengan garis yang ini gitu ya. Makanya disarankan ini harus tepat di sini. Ya, tapi kalau tidak pas ya sudah nggak apa-apa. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bagus ya. Jadi lurus gitu ya. Nah, coba kita lihat ada yang berlebih atau tidak. Nah, ternyata ini bisa ya dengan teknik regang bentul tetap lurus kainnya. Sekarang kita coba lihat yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Cukup aman juga ya. Tidak terlalu parah lah ya. Tidak terlalu parah pergeserannya. Kemudian yang satunya lagi aman. Jadi tadi kuncinya adalah kita menjahitnya di garis pertemuan. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga kelihatan ya teman-teman ya. Jadi berada di titik pertemuan. Ini juga. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kita akan menemui kampu yang cukup banyak ya, tebal sekali ya. Nah, teman-teman coba. Dan ini tidak ada garis pertemuannya ya teman-teman ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Tidak masalah, yang penting teman-teman nanti bisa rasakan mereka saling bertemu ya. Yang ini kalau teman-teman letakkan di tengah seperti ini boleh ya, ditekan-tekan saja atau dilindas ya dengan roller, dipres dengan roller, kemudian baru teman-teman pentul. Yuk, nah ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, saya lebih perjelas lagi. Di sini teman-teman tidak perlu menyamakan jahitan yang ini dengan yang ini ya, tapi justru yang kita samakan adalah ini dengan yang ini, jadi yang terluar ya. Nah, nanti kan kita akan menyatukan yang ini dengan ini ya, jadi kita akan membuat bagian yang ini
seperti bertemu dengan ini ya. Jadi jangan ini dengan yang ini. Mungkin kalau pola-pola patchwork sebelumnya pertemukannya seperti ini ya, garis lurus gitu ya. Nah ini kita pertemukannya dengan yang ini, jadi geser sedikit. Nah seperti itu ya. Oke, semoga juga tidak ada trim di bagian yang kirinya ya. Kalaupun nanti ada trim, saya akan contohkan solusinya ya. Jadi ini digeser supaya lurus dengan merah ya. Kemudian kita ini teman-teman nanti tekan-tekan dulu ya sebelum dipentul. Cek lagi. Kalau bergeser, geser lagi. Kemudian kita beri pentul. Semoga skill teman-teman bertambah ya dengan mengikuti WS trompet ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat ada yang maju ya, karena memang ini kita geser tadi ya. Tidak masalah. Nanti teman-teman coba pakai teknik pegang pentul ya. Karena ini kalau kita biarkan dia seperti ini, maka nanti akan terlalu tipis ya. Jadi kita geser ke kiri. Nah, nanti kalaupun teman-teman bergesernya terlalu jauh, nah itu ada yang salah ya. Jadi nanti ininya teman-teman ulang lagi. Nah, ini geser sedikit aja ya. Kemudian diberi pentul. Oke, nah yang ini coba kita cek. Kalau agak ditarik gimana? Aman ya, masih aman ini ya. Sudah, kita tarik aja, tariknya lembut ya. Yuk sekarang kita jahit yuk. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyatukan baris. Sebelum kita beri pentul, teman-teman perhatikan dulu mana yang harus dipertemukan ya. Jadi kalau yang ini berarti kan yang garis kanan ini ya, merah yang keluar ini dipertemukan dengan yang merah ini. Jadi nanti kita bukannya menyatukan garis tengah seperti pola patchwork pada umumnya. Jadi bukan menyatukan garis tengah yang ini ya, tapi yang luar ini ya, yang kita satukan dengan ini. Jadi seperti ini. Tadi saya sudah mengepres kampuhnya sehingga tidak terlalu tebal. Ini pentul supaya tidak bergeser saat menjahit. Oke, yuk sekarang kita jahit ya. Oke, kita lihat ya hasilnya ya teman-teman ya. Nah ini dia, bertemu ya, menyambung dengan sempurna ya. Nah jadi teman-teman, bagian yang luar ini kita pertemukan dengan yang merah ini ya. Jadi tidak perlu menyamakan yang ini dengan yang ini gitu ya, garis ini dengan ini. Nah itu beda ya. Jadi kalau yang di pola-pola patchwork lurus biasa tidak ada lengkungan, itu iya kita samakan kampuh ini dengan kampuh yang ini. Tapi ini ada sedikit perbedaan. Kita samakan dengan lengkungan yang luar dengan yang ini gitu ya. Nah di sini ada perbedaan sedikit ya, sehingga nanti kita pakai teknik regang pentul dan itu masih aman, di ujungnya masih rata ya. Kalau teman-teman terlalu banyak perbedaannya ya, pergeserannya itu tidak bisa ya. Jadi teman-teman harus ulang jahitnya di sini sehingga garis ini bisa sedikit di dekat yang ini gitu ya, jangan terlalu jauh. Jadi nanti teman-teman jahit lagi yang bagian belakangnya ya, seperti ini nih, kita ulang lagi supaya nanti bertemu ya. Mungkin kampuhnya kurang 1/4 ya gitu ya, sehingga nanti tidak terlalu jauh. Sekarang yuk teman-teman coba dulu yuk. Tara, ini dia hasilnya. Sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman tidak terlalu sempurna bertemu lengkungannya, jangan bersedih ya teman-teman. Nanti dicoba lagi. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, misalnya teman-teman sepatunya belum pakai yang 1/4 inch
atau ketika menjahit kampuhnya belum 1/4 inch dan seterusnya. Nah, jika teman-teman ada yang meleset sedikit, ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah kita pasang sashing. Teman-teman pasti sudah bisa lah, udah mahir ya untuk menjahit sashing, karena ini menjahit biasa ya. Setelah sashing di antara blok-blok, teman-teman lanjutkan dengan memberi sashing yang horizontal, dimulai dari tepi sashing vertikal sampai ke ujung ya. Terakhir teman-teman tambahkan border. Oke teman-teman, silakan dicoba dulu, jangan menyerah. Semoga teman-teman mendapat tambahan ilmu dari WS Trompet ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.